Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kearifan lokal sebagai sarana dirinya dalam berdakwah. Salah satunya dengan menggunakan wayang. Konon katanya, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam dikatakan senang terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk di sekitar. Menurutnya, penduduk sekitar adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Namun, penduduk disebut senang dengan kesenian, keramahan, dan nilai-nilai luhur yang serupa. Keberhasilan penyebaran agama Islam di Jawa tak terlepas dari peran ulama sufi yang tergabung dalam Wali Songo. Salah satu tokoh Wali Songo yang belakang namanya sedang disorot adalah Sunan Kalijaga. Pasalnya, baru-baru ini makam Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tujuan wisata sejarah dan religi di Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir ini merendam kompleks makam Sunan Kalijaga di Kelurahan Kadilangu, Kabupaten Demak sejak Kamis 14 Maret 2024 malam. Sampai Selasa 19 Maret 2024, banjir masih belum juga surut dan kompleks makam di luar Cungkup atau bangunan yang menaungi makam utama Sunan Kalijaga masih terendam banjir. Nah, kejadian ini tuh momen pertama kalinya kompleks makam Sunan Kalijaga ini terendam banjir. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas lebih jauh, kira-kira sahabat Kompas.com tahu nggak sih seperti apa sosok Sunan Kalijaga ini? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Jadi, banjir telah merendam kawasan makam setinggi 20 hingga 40 cm itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, jalan akses menuju kawasan makam sendiri terendam banjir setinggi 10 hingga 20 cm. Banjir di kawasan Demak dan sekitarnya ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan sejumlah tanggul sungai jebol dan merendam ribuan rumah warga. Banjir tersebut juga melanda pusat kota Demak. Menurut penjelasan dari Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, pemicu banjir di sebagian besar daerah di Pulau Jawa adalah adanya penurunan permukaan tanah. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Nah, karena fenomena ini banjir merendam kawasan makam Sunan Kalijaga di Demak. Meski banjir, makam tetap dibuka 24 jam dan tidak menghalangi para peziarah untuk berdoa. Tapi sahabat Kompas.com tahu nggak sih siapa Sunan Kalijaga ini? Ya, Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Apa sih Wali Songo itu? Wali Songo sendiri berasal dari kata wali dan songo. Wali berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata songo dari bahasa Jawa berarti 9. Jadi secara umum, Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Wali Songo adalah catatan sejarah penting tentang perjuangan para wali, terutama para leluhur yang berjuang dengan semangat dan pengorbanannya untuk menegakkan syiar agama Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia pada sekitar abad ke-14. Satu dari ke-9 Wali Songo yang termasyhur hingga saat ini adalah Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga diakui masyarakat sebagai guru suci di Tanah Jawi. Apa maksudnya? Yuk kita kenal Sunan Kalijaga dari mudanya dulu. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya seorang adipati Tuban Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahor. Tapi meski telah menjadi Wali Songo yang termasyhur, dulunya semasa mudanya Sunan Kalijaga dikisahkan suka merampok loh. Dari berbagai sumber yang sudah Musa rangkum, tindakan Sunan Kalijaga ini dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil karena mereka harus membayar pajak atau upeti. Nah, suatu ketika saat Sunan Kalijaga hendak merampok di hutan Jatiwangi, ternyata orang yang menjadi sasarannya adalah Sunan Bonang. Assalamualaikum sahabat Kompas.com, gimana nih puasanya? Semoga lancar-lancar sampai hari kemenangan tiba ya. Oh iya, sebelum lanjut nonton, yuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Selanjutnya, kalian mau cerita apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kala itu, Sunan Kalijaga membegal Sunan Bonang dan merampas tongkatnya. Tapi pada waktu itu, Sunan Bonang hanya menasihati Sunan Kalijaga sehingga putra Raden Sahur itu tersadar.
Singkatnya, Sunan Kalijaga berguru dan mengikuti jejak Sunan Bonang untuk menyebarkan Islam. Dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga ini mendapat ilmu kesenian, kebudayaan, kesusastraan Jawa, dan pengetahuan falak. Sunan Kalijaga ini pun juga mendapat ilmu-ilmu rohania dalam ajaran agama Islam hingga diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Kira-kira begitulah cikal bakal perubahan nama Raden Said menjadi Sunan Kalijaga. Lanjut ke Sunan Kalijaga setelah diangkat menjadi wali. Selain menjadi juru dakwah, Sunan Kalijaga ini juga merupakan seorang seniman dan budayawan yang adiluhung yang tercermin dari berbagai karyanya. Karya nyata Sunan Kalijaga salah satunya berupa cerita lisan, seni batik bermotif gambar burung, dan tembang Macapat Metrum Dandang Kulo. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Yang uniknya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kearifan lokal sebagai sarana dirinya dalam berdakwah. Salah satunya dengan menggunakan wayang. Konon katanya, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam dikatakan senang terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk di sekitar. Menurutnya, penduduk sekitar adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Namun, penduduk disebut senang dengan kesenian, keramahan, dan nilai-nilai luhur yang serupa. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga banyak membuat karya yang dijadikan media berdakwah di masyarakat. Bahkan, karya itu hingga kini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat Indonesia. Karya-karya itu contohnya Tembang Lir Ilir, gubahan puitis, rancangan, dan lakon wayang kulit hingga formasi alat-alat gamelan. Saat berdakwah, Sunan Kalijaga kerap menggunakan wayang kulit. Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang yang digunakan juga berubah, yakni mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Menarik ya cara Sunan Kalijaga ini dalam menyebarkan agama Islam. Karena model pendekatan Sunan Kalijaga yang unik dan merakyat ini, ia disebut telah berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa. Bahkan di Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan ini. Dari tangan Sunan Kalijaga tumbuhlah wajah Islam yang kultural, moderat, lentur, dan menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan harmonis, produktif, dan kreatif. Kebaikan Sunan Kalijaga pun tetap melekat di hati para masyarakat. Bahkan setelah ia meninggal, makam Sunan Kalijaga pun kerap menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan religi bagi umat muslim. Oh iya, ada yang menarik di dalam kompleks makam Sunan Kalijaga ini. Jadi, di dalam kompleks makam Sunan Kalijaga ini ada 2 gentong berisi air. Air dalam gentong tersebut dianggap bertuah dan dipercaya memiliki ragam khasiat. Air dalam gentong itu kerap digunakan pesiaran untuk membasuh tubuh, diminum, atau sengaja ditampung untuk dibawa pulang. 2 gentong tersebut usianya sudah ratusan tahun loh sahabat kompas.com. Itu awalnya digunakan sebagai tempat air untuk wudhu dan penyimpanan beras. Tadinya gentong itu disebut padasan yang kegunaannya sebagai tempat air wudhu. Sementara gentong kedua disebut padaringan yang digunakan untuk menyimpan beras. Lalu setelah Sunan Kalijaga meninggal dunia, kedua gentong itu dijadikan tempat untuk menampung air yang kemudian disuguhkan kepada tamu atau peziarah. Dari makam Sunan Kalijaga, peziarah yang datang dapat menemukan sejumlah manfaat, mulai dari napaktilas sejarah Islam, merenungkan kehidupan, sekaligus mendoakan kebaikan untuk waliullah dan kerabatnya. Nah, biasanya makam Sunan Kalijaga ramai dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan pada waktu-waktu tertentu makam ini sangat dipadati peziarah. Jumlahnya bisa mencapai ribuan pengunjung dalam satu hari. Kita doakan semoga banjir di Kabupaten Demak, khususnya di kompleks makam Sunan Kalijaga tidak kembali terjadi ya sahabat kompas.com. Saya Musad, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.